Jadi Anda tidak perlu marah, ngomongnya kenceng gitu. Temperamental kalau udah tua mah maunya galak. Bela diri. Temperamental udah tua, kelakuan lo aja emang ngomongnya kenceng. Saya dengar dari tadi. Ini punya pembantu. Tapi cocoknya maunya dimasakin neneknya gimana? Kan gue belum selesai jawabnya, Tri. Ajarin nih pembantu. Masakannya kayak begini. Bilang sama cucunya. Tadi nenek sudah bikin, nenek sudah ngajarin pembantu kamu. Nenek mau ibadah, maaf Bu. Dengan usia semakin tua Allah Maha Adil. Ketika muda usia 20, 30, 35, 38 beranak. Usia 50, 60 udah gak beranak lagi. Punya cucu. Maksud Allah apa? Usia kita, waktu kita, tenaga kita buat ibadah gitu Mbak Tri. Itu urusan anak-anak. Kalau mereka kerja, misalnya punya pembantu, kita hanya ngawasin. Kalau ngawasin boleh. Tapi kalau sampai masakin sekali-kali boleh. Kalau keseringan, Mbak Tri bilang, cucunya suka dengan masakan saya. Anda bikin aja pagi-pagi sekalian. Nih yang nenek bikin. Tuh, sekalian sampai sore. Begitu, jangan tiap cucu minta makan. Nenek makan ini, masak. Ya, kurus neneknya tuh. Oke, Mbak Tri. Tapi intinya sih kayaknya sih ikhlas-ikhlas aja. Tapi suka marah-marahnya itu katanya mah. Suka galak, suka marahin anak saya. Mungkin sampai anak saya sakit hati gitu dengan saya mah. Anda ngomong ke anak Anda. Nuh anak lu nuh. Jangan suruh mama nolong masak. Mama dari pagi kan udah capek. Bilang sama anakmu kalau nenek masak pagi sekalian sampai sore gitu. Jadi Anda tidak perlu marah ngomongnya kenceng gitu. Temperamental kalau udah tua mah maunya galak. Bela diri. Temperamental udah tua, kelakuan lo aja emang ngomongnya kenceng. Mau tua, mau muda. Kalau emang lemah lembut mah lemah lembut. Yang saya khawatir, kalau anak Anda marah, cucu Anda marah, kita kalau kenapa-napa mama siapa? Ya, betul lah. Betul, lu tahu betul tapi lu galak. Jadi Pabima rahmati minallahi lintalahum. Dalam surat Al-Imran 159. Dengan kelemah lembutan kalian. Dengan rahmat Allah. Kalian bisa berlemah lembut dengan mereka. Kalau kalian berlaku kasar. Mereka menjauh dari kalian. Itu ayat. Terima kasih Mama pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Emang bener. Maaf ya anak-anak. Kita nih udah nenek-nenek tinggal buat ibadah. Ngawasin cucu boleh. Ngurusin. Nata-nata lagi belajar jalan. Aduh. Pinggang ya. Kurolong kagot. Ya udah oke. Apalagi tadi penuh dari kesadaran saya suka marah. Ya udah tinggal dikurangi berarti. Makanya. Karena kita tahu marah itu perbuatan setan. Oke. Sip. Lanjut mah. Sok. Siapa yang mau nanya? Sebelah sini silakan. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Rokia dari pengajian Nur Hidayah Palembang. Oke Nyimas. Tanya Mama yuk. Yuk. Nyimas Ageng Serang. Nyimas. Mah mau nanya. Sok. Bagaimana cara menggugurkan dosa? Karena selama ini ya saya banyak dosa atau pernah membantah pada suami, tapi belum sempat minta maaf, tapi suami sudah. Silakan Nyimas lihat di dalam Matahari 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu, memasukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Amin. Lima syaratnya 3. 1. Menyadari yang saya kerjakan salah. 2.
mohon ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan saya. Yang ketiga, janji sama Allah, janji dengan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan akan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Kalau dosa kita sama Allah. Kalau dosa dengan sesama manusia, tambah syaratnya 2. 1, kembalikan hak orang. Kalau kita pernah ngambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah kita omongin. Saya pernah galak sama suami. Ngomong sama suami, dia dimaafkan. Karena berbeda dengan dosa kepada Allah. Kita misalnya marah sama mertua, ngomong sama mertua. Marah sama mantu, ngomong sama mantu. Makanya taubat kepada Allah lebih mudah dibandingkan minta maaf dengan manusia. Harus ngomong apa yang pernah kita omong. Nah. Makanya jangan sembarangan ngomong begitu, Nyimas. Ini udah meninggal, gimana? Banyak lakukan doa. Minimal habis surat wajib. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampun dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Bangun masjid kalau punya duit. Minimal sumbang masjid atas nama dia. Makasih Mama Oke. atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Siapa yang mau nanya? Nah, ini. Mana? Ibu duduk. Batuk, Pak Ji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erli dari Majelis Taklim Al-Hidayah Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. Oke, Erli. Tanya yuk, Ma. Ayo. Ma, Oi, mau nanya, Ma. naon? Kita nih pernah berbuat maksiat dosa, Ma. Lu kali masa kita, gua mah kagak. Semua kali, Ma. Iya. Terus kita pernah tobat nasuha. Suatu saat apa mungkin kita bisa berbuat maksiat atau dosa yang sama kembali, Ma? Kembali kepada iman Anda. Rasul mengatakan orang yang benar beriman kepada Allah tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Makanya tadi dalam surat Ali Imran 135, wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang diampuni dosanya oleh Allah, dia tidak melakukan dosa lagi. Dia karena dia tahu. Artinya kalau udah dosa, taubat. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi. Itu bukan taubatan nasuha, tapi tomat. Habis tobat langsung kumat. Itu tobatnya nggak diterima jadi kalau gitu. Tidak, mempermainkan Allah. Tobat berikutnya? Kalau dia misalnya berbuat dosa lagi. Tobat, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kalau dia berbuat dosa lagi, bagaimana seandainya kita melakukan dosa lagi, tidak dapat hidayah dari Allah. Laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Al-Baqarah 72. Bukan kalian yang kasih hidayah tapi Allah. Kalau kita tidak berpegang kepada akidah yang benar, habis taubat, balik lagi dosa, taubat, dosa lagi, berpikir oleh Anda. Seandainya kita berbuat dosa, tidak dikasih hidayah untuk taubat, artinya Anda su'ul khotimah. Oke. Sip. Terima kasih, Ma. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa yang mau nanya? Sebelah sini, silakan. Ya. Baju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Yuk. Perkenalkan, nama saya Siswati dari Majelis Al-Hidayah Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. Oke, sis. Yang saya tanyakan Mama, kita misalnya punya kerabat kita itu sering melakukan dosa atau maksiat. Dan kita sudah sering menasehati tapi belum terpanggil. Jadi kita hanya bisa mendoakan agar dapat hidayah dan dapat ampunan. Apabila sampai masa akhirnya kok belum bertobat, apakah doa kita untuk memintakan ampunannya itu bisa menggugurkan dosanya? Gitu Mama. Oke. Ada saudara berbuat dosa, berbuat maksiat. Rasul mengajarkan kewajiban kita atasi dengan tangan, kekuatan, kekuasaan. Atasi dengan mulut, dengan nasihat.
Kalau tidak bisa yang ketiga dengan hati. Dan ini selemah-lemahnya iman. Kewajiban kita mengajak, menyadarkan. Ku anfusakum wa alikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. 2 kali, 3 kali diiringi doa. Anda udah berkali-kali ngomong. Tidak juga sadar. Maka dia mati. Itu bukan urusan kita. Anda bilang apakah akan diterima dia oleh Allah? Wallahu alam. Apakah kalau saya bermohon ampun buat orang tadi akan diampuni dosa orang tadi? Wallahu alam. Tapi yang jelas Rasul mengatakan, ya ibnu Adam, la ataitani bi kirabil ardi khotoya summa lakitani la tusriku bi sayi'an la ataituka bi kirabiha magfiratan. Hei anak turunan Adam, kalau kamu punya dosa saking banyaknya sampai lengkungan bumi yang biru penuh dengan dosa kamu, lalu kamu tidak pernah syirik kepada Allah dan taubat kepada Allah, maka Allah akan datang menyambut ampunan dengan sebesar lengkungan bumi pula. Kalau dia dengan taubat nasuha kemudian tidak mengerjakan dosa lagi seperti itu. Tapi ibu ini tadi nanya, kalau sampai mati dia tidak bertaubat, padahal kita sudah ngajak berkali-kali, serahkan kepada Allah, karena yang ngasih hidayah bukan kita tapi Allah. Kewajiban kita mengajak, menyadarkan, menegur dia maksimal sesuai dengan kemampuan, diiringi doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Masih ayah kene, sok. Udah cukup Mama, waktunya habis. Gitu ya, mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk bertobat atau mendoakan orang yang kita cintai atau meminta maaf kepada orang yang pernah kita berbuat dosa kepadanya. Betul. Karena begini, walau apapun yang terjadi, hablum minallah, hablum minas harus seimbang. Taubat dengan taubat nasuha kepada Allah, minta ampun dengan manusia. Kalau pernah ngambil hak mereka, kembalikan hak mereka. Oke, boleh kita tutup dengan doa untuk kita semua? Boleh, angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami sadar betapa banyak dosa yang kami lakukan, yang terasa, yang tidak terasa, yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya Allah. Pada kesempatan ini kami bermohon kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni pula dosa anak cucu turunan kami ya Allah. Kami tahu persis Engkau adalah innallaha ghafurur rahim. Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang. Masya Allah ya Allah, betapa kami malu menghadap kepadamu ya Allah.